Kita lanjutkan teh. Mohon maaf Bapak potong-potong videonya ya agar mudah nanti disimpannya di media dan bisa dibaca bersama. Ya, tadi kita di video sebelumnya kita membahas tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, sekarang kita akan bahas alurnya ya, dan ini di SD juga sudah pernah ya. Ketika kita pencernaan, kita mulai dari apa namanya? Ada sebentar. Ini. Kita mulai dari dimasukkan ke mulut. Di sini ya. Makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di sini ada dua jenis pencernaan. Ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik menggunakan apa? Menggunakan gigi dan lidah, begitu ya. Jadi makanan yang kita makan diatur oleh lidah kita dan dikunyah oleh gigi kita sehingga bisa halus, bisa pecah, begitu ya. Nah, selain itu ternyata di mulut kita juga ada pencernaan secara kimiawi, yaitu menggunakan enzim yang ada dalam air liur. Nah, itu makanya kalau kita mau coba misalkan teteh makan nasi ya, nasi dikunyahnya agak lama, lama sekali, nanti akan ada keluar terasa manis. Nah, manis. Nah, itu di sana ada pertanda di dalam mulut kita, di dalam air liur kita ada enzim, sehingga makanan akan lebih cepat halus begitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah dari mulut masuk ke kerongkongan. Ya, masuk ke kerongkongan, di sana ada gerak, mungkin waktu SD sering dengar yang namanya peristaltik. Apa namanya peristaltik? Jadi diremas begitu ya. Gerakan peristaltik ini diremas sehingga makanan yang sudah dicerna oleh mulut kita, yang sudah dicerna ya, baik secara kimiawi ataupun mekanik tadi, itu ditarik, didorong ke dalam lambung. Nah, ini ya, lambung yang ini. Nah, di dalam lambung terjadi apa namanya? Pencernaan secara kimiawi. Nah, di sini ada 3 apa namanya? Enzim ya yang berperan. Ada HCl, ada enzim pepsin, ada enzim renin. Nah, HCl ini apa namanya? Dia keluar setelah ada makanan masuk, dan dia akan rutin ya. Maksudnya kalau tidak ada makanan dia juga keluar, sehingga lambung kita bisa sakit. Nah, itu yang disebut, nanti kita bahas ya di penyakit-penyakit tadi. Nah, karena HCl ini keras ya, bisa kalau tidak ada makanan bisa merusak lambung juga begitu ya. Makanya makanan kita harus teratur dan tadi tidak berlebihan, harus pas begitu ya. Nah, berikutnya ada enzim pepsin. Dia untuk memecah molekul protein pada makanan menjadi pepton. Nah, ini untuk sehingga proteinnya lebih sederhana. Kemudian ada enzim renin, dia apa namanya untuk memecah susu. Nah, setelah dari lambung, dia akan makanan yang kita makan itu nanti akan masuk ke apa namanya usus halus, gitu ya. Usus halus untuk apa? Untuk apa namanya diserap ya. Jadi dari lambung masuk ke usus halus di sini. Untuk apa? Untuk diserap. Nanti yang sudah lembut diserap makanannya. Nah, di sini ada 3 jenis usus ya. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di usus 12 jari juga ada apa namanya enzim yang dikeluarkan dari pankreas. Tadi ada amilase, tripsin, dan lipase yang fungsinya juga untuk mencerna juga agar makanan lebih halus ya. Seperti amilase untuk memecah maltosa menjadi glukosa gitu ya. Tripsin, pepton menjadi asam amino, lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak sehingga lebih halus lagi dan bisa diserap oleh tubuh, masuk ke dalam darah, diedarkan oleh darah ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita begitu ya. Nah, setelah itu masuk ke usus besar. Nah, ini apa namanya untuk ditambah air dan lain sebagainya sehingga bisa dikeluarkan dari tubuh kita begitu ya. Nah, di dalam usus besar ini
juga terdapat bakteri yang baik begitu ya. Dia membusukkan makanan sehingga mudah dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, itu salah satunya adalah Escherichia coli gitu ya. Makanya luar biasa ya sistem pencernaan ini, sangat detail sekali. Nah, setelah itu baru ke rektum dan anus dikeluarkan begitu. Baik, itu teteh gambaran terkait sistem pencernaan. Dan terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ini beberapa istilah mungkin sudah kita kenal ya. Ada obesitas, gastritis, ada karies gigi, ada hepatitis, diare, konstipasi, kekurangan vitamin. Nah, pertama obesitas. Nah, ini udah kita sering dengar ya. Obesitas itu kelebihan berat badan begitu. Kenapa bisa lebih? Karena kandungan lemaknya sangat berlebih begitu ya. Bisa konsumsi konsumsi makanan yang terlalu tinggi. Bisa juga ini dari pewarisan sifat ya, atau misalkan bawaan dari orang tua juga bisa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ada orang yang gemuk, wah ini makanannya terlalu banyak, nggak bisa juga. Bisa jadi karena turunan begitu ya. Nah, atau bisa juga dia mengkonsumsi obat. Nah, gitu ya, karena punya sakit apa begitu sehingga harus meminum obat. Nah, tapi obat itu punya efek samping untuk obesitas. Nah, itu atau penyebab-penyebab yang lainnya. Yang kedua adalah gastritis atau mah. Ya, ini kita tahu semua ya, mah ya. Gastritis mah. Apa itu penyebabnya? Bisa jadi tadi ya, kadar HCl yang dalam lambung tadi terlalu tinggi sehingga merusak dinding lambung kita. Kemudian infeksi bakteri juga bisa. Kemudian stres. Nah, ini ya. Stres juga bisa, karena stres sehingga produksi HCl-nya tinggi sehingga si lambung kita juga rusak gitu, sehingga itulah terjadi mah. Atau makan tidak teratur. Nah, ini juga bisa menyebabkan mah. Mengkonsumsi makanan pedas dan asam. Nah, ini ya, karena lagi pandemi, kebanyakan di rumah makan terus gitu ya, dan tidak terkontrol, terutama makanan pedas dan asam. Nah, ini hati-hati teteh semua, bisa menyebabkan mah gitu. Nah, bagaimana pencegahannya ya tadi ya? Berarti makannya teratur, makan juga secukupnya, tidak berlebih. Kemudian cuci tangan dulu, barangkali ada bakteri yang tersangkut di sana. Dan menghindari stres dengan membaca Al-Quran dan sholat yang rajin begitu, ibadah lain sebagainya, membantu orang tua. Nah, itu sehingga kita tidak stres gitu. Yang berikutnya adalah karies gigi. Ini kerusakan gigi ya, banyaklah penyebabnya, kita juga pasti sudah tahu semua. Yang berikutnya adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini penyakit peradangan pada hati. Nah, ini pemicunya biasanya gara-gara virus ya. Makanya ada kita harus mencegah itu. Yang berikutnya diare. Nah, diare juga terjadi infeksi pada bakteri pada usus besar oleh bakteri sehingga terjadi diare. Kemudian yang berikutnya konstipasi. Nah, ini kondisi konstipasi itu. Jadi spesies atau yang akan kita keluarkan itu terlalu keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Itu biasanya karena ini ya kurang minum atau misalkan makanan berserat ya, buah-buahan juga kurang sehingga sulit ya, itu disebutnya konstipasi. Nah, yang terakhir adalah kekurangan vitamin. Nah, mungkin teteh juga sudah sering belajar ya waktu di SD. Kekurangan vitamin A misalkan itu menyebabkan mata ya, penglihatan kabur dan sebagainya. Vitamin B itu ada penyakit beri-beri, gangguan saraf dan sebagainya. Ada kekurangan vitamin C, ada skorbut, sariawan, lemas dan lain sebagainya. Kekurangan vitamin D, nah ini bisa cacat tulang ya, atau kita sebut riket. Kemudian kekurangan vitamin E, ini degenerasi sistem sarafnya terganggu.
kemudian vitamin K. Nah itu terjadi kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang kita bahas pada pertemuan ini, teteh-teteh semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah dan waqifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selanjutnya silakan nanti isi seperti biasa, mengisi Google Form-nya ya, diisi jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.